Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema keinginan Allah dari hambanya. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Apa yang diinginkan Allah dari kita? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa kita masih hidup hari ini? Kita hidup hari ini karena jantung masih berdegup. Kita hidup hari ini karena nafas masih berhembus. Kita hidup hari ini karena darah masih mengalir. Kita hidup hari ini, jawabannya adalah surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Tujuan Allah menghidupkan kita sampai hari ini untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amal. Berapa banyak orang yang lebih muda, lebih sehat dari kita, tapi sudah meninggal dunia. Kenapa mereka meninggal? Kita husnuzan, karena mungkin amal mereka sudah cukup. Kenapa kita masih hidup? Kalaulah hidup itu karena sehat, betapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba. Kalaulah hidup itu karena berilmu, berapa banyak alim ulama meninggal dunia. Kenapa kita masih hidup? Karena Allah masih ingin kita beramal saleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amal. Amal ini terbagi kepada 4. Yang pertama adalah amal badan. Maka mari kita syukuri nikmat umur, dihidupkan Allah sampai ke bulan Rajab ini. Yang pertama dengan nikmat amal badan. Tegak, ruku, sujud. Diawali dengan salat sunat wudu. Salat sunat wudu 2 rakaat. Nabi memanggil Bilal, wahai Bilal, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah sendalmu di dalam surga. Apa amal engkau wahai Bilal? Bilal menjawab, aku tidak pernah meninggalkan salat sunat 2 rakaat setelah wudu. Bagi yang belum melaksanakannya, setelah berwudu salat sunat 2 rakaat. Kemudian salat sunat duha di waktu pagi, salat sunat tahajud di waktu malam, salat sunat hajat, segala hajat-hajat yang dimintakan. Kalau kebetulan berada di waktu siang, tidak lagi pada waktu duha dan belum masuk waktu tahajud, kita bingung apa yang mau dilaksanakan. Salat sunat mutlak 2 rakaat. Begitulah ibadah amal badan yang kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaf juga adalah amal badan, sa'i juga adalah amal badan, mengangkatkan barang orang yang terjatuh juga adalah amal badan. Imatatul adha anit tariq, menjauhkan sesuatu yang mengganggu dari pinggir jalan juga adalah amal badan. Likulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih, walikulli tahmidatin, setiap tahmid, walikulli takbiratin, setiap takbir, maka tulang-tulang sendi ini ada ibadah. Likulli sulama minkum sadaqah, setiap tulang-tulang sendi ini ada amal ibadah. Ini adalah amal badan. Langkah kaki kita ke masjid amal badan, tatapan mata kita melihat ulama amal badan, denyut jantung kita amal badan. Semua dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah amal lisan. Kenapa badan dengan lisan dipisahkan? Padahal lisan letaknya di badan, lisan bagian daripada badan. Karena memang dalam Islam lisan punya perilaku khusus. Orang masuk Islam karena lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang hidup karena lisan. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati adalah umpama orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Ketika kita berzikir dengan lisan, maka kita sedang hidup. Ketika kita lupa lalai, maka kita dianggap sudah mati. Tasbih amal lisan, subhanallah. Tahmid amal lisan, alhamdulillah. Takbir amal lisan, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, amal lisan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, amal lisan. Afdalul dzikri, seafdal zikir adalah la ilaha illallah, juga amal lisan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amal lisan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, juga amal lisan. Rabbighfirli wa liwalidayya rabbana atina fid dunya hasanah, juga amal lisan. Maka di bulan ini kita perbanyak amal lisan, karena kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar,
Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diganti dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amal badan sudah, amal lisan sudah. Amal yang ketiga adalah amal hati. Amal hati, bagi sebagian orang menyangka amal hati amal paling ringan, karena kaki tidak perlu melangkah, mulut tidak perlu berdecak kagum, lisan tidak perlu bergerak. Tapi bagi sebagian orang amal hati amal paling berat. Sabar amal hati, tawakal amal hati, qanaah merasa cukup amal hati, ridha kepada takdir Allah juga amal hati. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, amal kamu akan diberikan balasan berlipat ganda, memenuhi segala balasan kebaikan. Dengan amal apa? Amal sabar. Makanya di antara pesan watawasau bil haq watawasau bis sabr, sabar. Sabar adalah amal hati. Ala fil jasadi mutah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau hati baik yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau hati rusak yang lain ikut menjadi rusak. Dijaga hati dari hasad, dengki, busuk hati, iri, takbur, ujub, min i'jabil mar'i bi nafsihi. I'jabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Kalau ada orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, itu tanda akalnya lemah. Lalu kemudian takbur, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walau sebesar biji sawi. Amal hati. Kemudian amal yang terakhir adalah amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Ini semua amal harta. Ada yang wajib namanya zakat. Ada di bulan Ramadan namanya zakat fitrah. Ada zakat mal, zakat harta. Ada zakat rikas, barang tambang, barang temuan. Ada yang sifatnya sunat, itulah dia infak. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Di antara amal yang mengalir sesudah kematian adalah shadaqatun jariyah. Seandainya orang-orang mati itu ditanya, wahai orang mati, maukah kamu hidup kembali? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah saya tambahan usia walaupun hanya semenit, satu detik. Kalau kamu diberi hidup lagi, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah, wa akum minas salihin, dan kami ingin beramal saleh. Kita masih hidup, masih sehat, hayat di kandung badan. Ketika kita diberikan Allah kehidupan, kita isi dengan 4 amal. Amal badan sudah, amal lisan sudah, amal hati sudah, amal harta sudah. Mudah-mudahan ketika kita istiqamah dalam amal ini, kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah.